Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita bisa mengikuti sunnah Nabi yang rabbal alamin. Saya Rahmat Mantua, Kepala Sekolah SD Siti Hajar, mewakili seluruh jajaran keluarga besar SD Siti Hajar mengucapkan selamat tahun baru 1443 Hijriah pada seluruh orang tua murid dan anak-anak murid yang kami sayangi. Mudah-mudahan momentum tahun baru ini bisa menjadikan kita semua hamba-hamba yang lebih takwa di hadapan Allah, dan mudah-mudahan hijrah, ya, semangat hijrah kita juga bisa kita maksimalkan untuk bisa memilah dan memilih pola-pola dengan keimanan dan akal yang sudah diberikan kepada kita di tengah kehidupan yang penuh dengan fitnah ini. Dan ingat, hijrah itu tidak mengenal kata berhenti, seperti halnya bagaimana kita diberi kesempatan untuk bertobat sebelum matahari terbit dari ufuk barat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan setiap niat baik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muharram adalah merupakan bulan yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Dan Muharram ini adalah bulan pertama kali dalam kalender Hijriah. Alasan bulan Muharram dijadikan bulan pertama di dalam kalender Hijriah adalah karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Di bulan Muharram ini juga banyak kisah teladan Nabi dan Rasul yang mulia. Berikut kisahnya, selamat menyaksikan. Firaun adalah raja yang sangat kejam. Aduh, bangun saudaraku, bangun, kita akan bersama saudaraku. Pada suatu hari, Firaun bermimpi Mesir akan terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari nanti akan datang seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Wahai pengawalku, aku bermimpi ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang duduk di atas mahkotaku dan menghancurkan mahkotaku. Menurut ramalan ahli nujum yang kukumpulkan, bahwasanya anak laki-laki dari Bani Israel tersebut yang akan menghancurkan kekuasaan. Jadi kuperintahkan sama kalian semua, wahai pengawal, untuk mencari seluruh anak laki-laki dari Bani Israel di seluruh negeri ini dan musnahkan. Jika ada yang menghalangi, maka musnahkan juga. Itu ada anak bayi laki-laki. Ayo bunuh! Bunuh! Dia pun mengumpulkan seluruh pasukannya dan memerintahkan untuk mengangkat dan membunuh seluruh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Maafkan ibu harus meninggalkanmu.
Ibu yakin suatu hari nanti kita pasti akan bertemu. Maafkan ibu, anakku. Adikku! 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 Seorang bayi. Ratu itu apa, Ratu? Seorang bayi. Wow, jangan nangis anakku. Ya ampun, lucu sekali. Anakku, ya ampun. Aku beri nama kamu Musa. Aduh, senangnya. Ya ampun, aku punya anak. Asia. Iya, tuanku. Ya Allah, adikku masuk ke istana Fir'aun. Bagaimana ini ya Allah? Apa yang kamu gendong itu, Asia? Aku tadi menemukan seorang anak laki-laki yang lucu, tuanku. Apa? Apakah kamu tidak tahu apa arti mimpiku? Tidak apa-apa, tuanku. Dia hanya seorang anak kecil. Apalah arti seorang anak kecil ini dibandingkan dengan kekuasaanmu yang begitu besar itu? Aku sangat menyayanginya, dia sangat lucu. Ini bisa kita jadikan buah hati kita berdua, tuanku. Apakah kamu bisa menjamin bayi itu tidak akan menghancurkan kekuasaanku? Dia tidak akan menghancurkan kekuasaanmu, tuanku. Dia akan menggantikan tahtamu nanti suatu saat. Mana mungkin? Dia itu ayahmu, anakku. Dia itu ayahmu. Anakku, kenapa kamu menangis? Ibu janji ibu akan mencarikan ibu susu untukmu yang sangat menyayangimu. Oh, Ratu membutuhkan ibu susu. Aku punya ide. Tuanku, tuanku. Iya, bolehkah saya mencarikan ibu susunya? Boleh. Yang penting dia sangat menyayangi anakku. Iya, ibu saya bisa menjadikan menjadi ibu susunya. Syukurlah, aku senang anakku mendapatkan ibu susu yang menyayanginya. Baik tuanku, saya akan bawa ibu saya kemari. Terima kasih. Dari cerita Nabi Musa alaihissalam ini dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa siapapun manusia yang sombong di atas dunia ini pasti akan tidak mampu mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Fir'aun laknatullah ini yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia dapat dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang pada akhirnya Nabi Musa membawa beliau ke laut merah yang akhirnya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam yang dapat kita angkat di dalam penyambutan tahun baru Hijrah 1443 tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut bulan Muharram ini Dengan berhijrah dari kegelapan menuju cahaya Islami. Dari kekufuran menuju keimanan. Ketika gemerlap cahaya ilahi menerangi kehidupan. Semoga di tahun ini kita hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin.